Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami mohon semua ini. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Senang bisa bersama-sama dengan saudara sekali lagi pada sore hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara atas undangan melayani saudara di sini. Saya sedikit tertarik Ibu Lydia bahwa tadi pagi saya yang pakai jas dan yang lain-lain tidak ada pakai jas. Dan sore ini mereka semua pakai jas dan saya tidak pakai jas. Tetapi setelah saya pikir-pikir sebenarnya saya cuma ikut pola presiden ya. Jadi tadi pagi saya ikut pola presiden Amerika dan terus terang saudara saya paling suka cara berpakaian presiden Indonesia ya seperti ini. Buat saya ini sangat enak. Jadi puji Tuhan. Ada kemenangan saudara hari ini? Ada 1-2 yang ada kemenangan. Yang lain di belakang ngantuk-ngantuk bagaimana saudara? Pada sore hari ini saya mau kita belajar sedikit dari kehidupan seorang yang sungguh dipakai Tuhan. Nah sebenarnya menurut pandangan saya ini masih hari kaum muda atau cuma pagi-pagi bisa hari kaum muda ya. Karena sebenarnya firman yang saya mau sampaikan sebenarnya bukan cocok bagi kaum muda, memang cocok bagi kaum muda, bukan hanya cocok bagi kaum muda, tetapi sepertinya contohnya adalah orang yang muda. Dan itu yang kita mau bicarakan adalah yang namanya Yusuf. Dan judul dari firman pada sore hari ini adalah Yusuf, seorang muda yang penuh integritas. Yusuf, seorang pemuda yang berintegritas. Nah saudara, saya kira semua saudara kenal cukup baik cerita Yusuf. Yusuf adalah anak yang kalau tidak salah yang terakhir ya. Yang adalah anak yang terakhir dan dia punya kakak ada 10 orang ya betul. Dan sebenarnya Yusuf adalah orang yang sangat diberkati Tuhan dan dia adalah anak emas dari papanya. Nah saya harap saudara-saudaraku yang punya anak-anak. Nah saya sih nggak ada masalah karena anak saya cuma 1. Jadi dan cucu saya hanya 1. Jadi saya selalu katakan kepada cucu saya, kamu adalah cucu saya yang paling favorit, yang paling bagus kamu. Yang cucu saya gadis 8 tahun. Dia selalu bilang, oh grandpa, I'm the only one you have. Ya memang hanya ada 1, jadi kamu adalah favorit. Tapi bukan kasusnya Yusuf. Saudara tahu ya, Yusuf adalah anak yang terakhir. Yusuf adalah anak emas. Dan kita tahu kalau ada anak emas, kadang-kala kakak-kakak bisa seperti jengkel-jengkel dalam hati mereka. Tapi Yusuf juga seperti Yusuf sedikit sombong. Ya. Saudara ingat dan saudara saya tidak akan sebenarnya kalau mau baca cerita Yusuf itu harus kita mulai dalam Kejadian pasal kalau tidak salah pasal 39 hampir sampai di ujung kitab Kejadian. Jadi saya tidak akan baca semua itu. Kalau saudara ngantuk-ngantuk sambil saya berkhotbah, saudara boleh baca-baca firman Tuhan, tidak apa-apa ya, boleh saja. Yusuf sebenarnya walaupun dia diberkati Tuhan, Yusuf juga adalah orang yang sedikit sombong. Saudara ingat ceritanya tuh, Tuhan memberikan penglihatan melalui mimpi kepada Yusuf dan sebenarnya Yusuf tidak terlalu mengerti cara bagaimana untuk menanggapi penglihatan atau mimpi yang Tuhan berikan. Jadi dia datang di hadapan bapak dan kakak-kakak dan dia bilang, oh ya tadi malam ada mimpi dan semua matahari dan bulan dan bintang-bintang semua tunduk kepada saya dan apa ikatan-ikatan dari Tuhan itu semua tuh seperti Tetapi saudara tahu Tuhan mau pakai Yusuf. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi Yusuf. Sebenarnya Tuhan mempunyai rencana yang istilahnya rencana kekal karena
Tuhan mau memakai Yusuf untuk menyelamatkan, dan bukan hanya menyelamatkan, tetapi Tuhan mau memakai Yusuf sebagai sarana berkat untuk keturunannya. Saudara tahu ya, waktu mereka masuk ke Mesir, hanya berapa orang, saya tidak ingat berapa, 50-60 orang satu keluarga. Waktu mereka keluar dari Mesir, bukan satu keluarga kecil, sudah menjadi satu bangsa besar, sudah jutaan penduduk. Jadi Tuhan mau pakai Yusuf, tetapi sebelum Tuhan bisa pakai Yusuf, Tuhan harus mengembangkan, harus mengerjakan, harus menyempurnakan, harus menciptakan sesuatu yang khusus di dalam dirinya sebelum dia bisa memakai Yusuf dengan cara yang baik. Nah saudara, kenapa saya menegaskan itu? Karena begini, saya percaya Tuhan mau pakai semua kita. Tuhan mau saudara menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi pelayan yang dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi berkat bagi keluarga, untuk menjadi berkat bagi lingkungan, untuk menjadi berkat bagi gereja. Dan saya berani katakan untuk menjadi berkat bagi bangsa saudara. Tapi kadangkala Tuhan tidak bisa pakai kita dalam keadaan kita semula. Tuhan harus mengerjakan kita sedikit. Saya suka main-main kayu. Maksud saya main kayu. Saya suka buat perabot-perabot kecil dari kayu. Dan memang membuat perabot itu atau membuat perkara-perkara kecil dari kayu ya, kadangkala kita harus potong, kadangkala kita harus sekap, tapi selalu pada saat terakhir sebelum kita bisa membuat pelitur atau membuat apa di situ, kita harus apa? Amplas. Dan saudara tahu, sebagai orang yang membuat perkara dari kayu, kadangkala saya mau cepat-cepat selesai, tetapi saya sudah cukup berpengalaman, walaupun saya tidak ahli, saya sudah cukup berpengalaman bahwa kalau saya mau alat itu, kalau saya mau benda itu bagus, saya harus amplas sampai betul-betul halus. Dan oh haleluya, kadangkala Tuhan harus mengambil waktu yang cukup untuk gosok-gosok supaya yang kasar-kasar hilang. Dan pada sore hari ini saya mau saudara kita belajar 3 pelajaran besar dari kehidupan Yusuf. Nah memang masih ada banyak pelajaran yang lain, tetapi izinkan saya melempar 3 pelajaran besar dari kehidupan Yusuf. 3 godaan besar yang Yusuf atasi, dan melalui proses mengatasi godaan itu, ia menjadi orang yang benar-benar bisa dipakai Tuhan. Tolong buka slide berikut. Godaan pertama yang Yusuf hadapi adalah mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Saudara sudah tahu ceritanya ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-39 kita melihat situasinya begini. Nah memang Yusuf sudah dijual menjadi budak. Yusuf sudah melayani di dalam rumah sebagai seorang hamba. Dia menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Dan setelah itu bapak yang punya rumah itu namanya Potifar. Dia mengangkat Yusuf. Dia menyerahkan semua kunci rumah. Dia menyerahkan harta. Dan dia menyerahkan segala sesuatu, tetapi ya jelas masih ada yang tidak diserahkan ya, yaitu istrinya sendiri jelas tidak diserahkan ya sama Yusuf. Tapi hari itu, saudara tahu ceritanya. Nah saya tadi baru waktu duduk-duduk sambil siap-siap, saya baca kembali firman Tuhan di dalam pasal yang ke-39 di situ, dan saya tertarik dengan satu kalimat yang menarik ini. Ini berada di dalam ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-6 ditulisnya begini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok pasrahnya. Nah, saya tidak tahu apa artinya kalau disebut laki-laki itu manis. Biasanya kita laki-laki tidak suka disebut manis. Kalau terjemahan bahasa Inggris ditulis he was handsome. Ya kalau bahasa Indonesia handsome apa? Ganteng ya. Ya orang ganteng dan rupanya kulitnya
Tidak tahu ya, dia mungkin masih umur 20, 25 tahun. Ya bukan seperti saya sudah tua-tua, rambut saya bikin style yang baru ini saudara tahu. Ya ini seadanya saudara ya. Tahu ya, waktu saya masih muda, rambut saya tebal-tebal sekali, tapi sekarang ya sudah begini. Lihat saya tuh tidak lihat Yusuf, lihat orang yang cakap. Nah, saudara tahu ceritanya. Dia dibujuk-bujuk oleh istrinya Potifar. Nah saudara, di dalam kehidupan kita selalu akan ada godaan-godaan untuk berbuat dosa yang seolah-olah siapa tahu, tolong buka bagian berikut dari layar ini. Di situ di dalam bagian berikut, di sini dikatakan bahwa Yusuf lakukan yang benar walaupun lingkungan mendorong dia untuk ikut-ikut saja. Nah coba membaca situasi, khususnya saudara yang muda, khususnya saudara yang mungkin masih bujang, khususnya saudara yang mungkin kuliah. Saudara tahu, saya harap lingkungan di mana saudara berada, khususnya saudara orang muda, saya harap lingkungan saudara sangat mendukung saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi mau tidak mau kita masuk di dunia sana dan kadangkala lingkungan tidak selalu mendukung. Kadangkala jauh lebih gampang kita ikut-ikut dengan apa yang dilakukan semua orang di keliling kita. Nah saudara, ini bukan hanya untuk orang muda. Kalau saudara di dalam dunia dagang, khususnya di dalam dunia di mana saudara harus kompetisi untuk menangkan satu kontrak atau menangkan satu jualan. Kadangkala kita suka mengambil jalan Jalan potong. Nah, saya tidak akan cerita segala seluk-beluk, saya kira saudara bisa mengerti sendiri. Saudara, semua orang melakukan begini. Saudara, kadangkala Tuhan memanggil kita untuk berdiri tegak dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh semua orang yang ada di keliling kita. Saya sudah pikir-pikir pada hari itu, ya siapa tahu tidak ada orang yang lihat, ya. Dan ini sebenarnya ini ibu ini dia yang bos saya. Kalau bapak tidak ada atau ibu itu bos saya. Sangat mudah saudara. Kadangkala bagi hidup kita jauh lebih mudah kita mengambil jalan gampang daripada mengambil jalan yang benar. Dan istrinya Potifar membujuk-bujuk si Yusuf untuk bersama-sama dengan dia. Dan saudara tahu Yusuf dengan ajaran puji Tuhan, dari ajarannya sejak dia kecil, dia sudah mengerti bahwa sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan perbuatan seperti itu. Dan saudara tahu ini yang paling sulit. Yusuf akhirnya dimasukkan penjara. Kenapa? Karena dia berbuat yang benar. Ia melakukan yang benar. Dan kadangkala saudara, kadangkala dalam hidup kita berharap, wah kalau saya melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela saya dan saya akan dinyatakan oke, saya akan dinyatakan benar. Tapi dalam kasus ini, Yusuf melakukan yang benar. Dan dia dapat dampak yang jelek. Tolong buka layar berikut saudara. Ada pelajaran-pelajaran buat kita. Dan pelajaran-pelajaran buat kita saya coba simpulkan dalam 4 hal. Jangan dilemahkan oleh situasi. Saudara-saudara, khususnya saudara yang muda, saya mau katakan kepada saudara, lingkungan tidak selalu mendukung anak Tuhan hidup kudus di hadapannya. Lingkungan tidak selalu mendukung. Sebenarnya kalau saudara mungkin saudara ada di universitas atau mungkin saudara bekerja dan saudara teman-teman mengatakan ayo begini, ayo begini, ayo begini. Lingkungan tidak mendukung, tetapi jangan saudara dilemahkan oleh situasi. Pelajaran kedua, jangan ditipu oleh rayuan. Tadi pagi salah satu pemuda yang bersaksi dikatakan di situ, kalau saya tidak salah ingat, salah satu pemuda yang bersaksi di layar tadi pagi mengatakan bahwa kadangkala saya ingat apa yang dia katakan.
Kadangkala dosa itu merasa enak. Kalau saya tidak salah ingat, dia omong kira-kira begitu. Dosa itu merasa enak. Dan saudaraku, kadangkala rayuan dosa, kadangkala bujukan dosa akan merasa enak dalam hidup kita. Akan merasa wow, itu menguntungkan. Kadangkala bahasa Inggris kita pakai istilah cut corners ya, kita potong jalan, kita ambil jalan gampang. Saudara, saya tidak tahu situasi hidup. Mungkin saudara merasa, hari ini tidak harus jujur. Mungkin saudara punya toko, mungkin saudara punya usaha, dan saudara merasa, kalau saya ambil jalan gampang, nanti toh saya untung. Jangan saudara ditipu. Jangan, dan ini yang pelajaran keempat yang saya pikir Yusuf belajar sangat baik. Jangan bersikap lembut terhadap emosimu. Saudara muda, saya mau tegaskan, emosi kita bisa membawa kita lari ke sesuatu yang sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Emosi itu perasaan itu bisa menarik-narik kita. Saudara, saya mau tegaskan kepada saudara, kalau saudara punya emosi timbul yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara tidak boleh mengatakan, tapi itu hati saya begitu. Jangan saudara harus keras, saudara harus ganas terhadap emosi yang tidak benar. Jangan bersikap lembut. Dan yang keempat, jangan dibingungkan oleh hasil yang sementara. Maksudnya jangan dibingungkan oleh hasil yang sementara. Hasil sementara bagi Yusuf mungkin akan merasa nikmat. Ya terus terang aja, siapa orang muda, orang laki-laki muda yang tidak tertarik kalau dibujuk-bujuk, apalagi diminta-minta, ditarik-tarik. Wow, mungkin saya bisa menikmati ini. Mungkin ini sesuatu yang enak. Tetapi saudara, dosa itu selalu mempunyai duri. Dosa itu selalu mempunyai duri yang tersembunyi. Ya, saya selalu suka pakai contoh dari orang mengail ya. Kalau mengail, saudara ada di sini yang suka mengail, pasti ada bapak-bapak atau mungkin saudara ibu-ibu yang suka ya. Ada kail dan begini. Kalau kail itu dimasukkan dalam air di mana ada ikan, apa ikan akan makan kail itu? Tidak mungkin ya. Tapi apa yang dilakukan? Di atas kail itu ditaruh apa? Biasanya biasanya pakai apa di sini? Cacing atau sesuatu yang umpan-umpan yang buat ikan. Ya, dia suka. Lalu dia mungkin ikan itu saya nggak tahu kalau ikan pakai, tapi dia cium-cium ya, dia datang, dia lihat, this looks good, ya, this looks wonderful. Saya memang lapar ya, lalu dia, saudara tahu di belakang umpan ada apa? Ada duri. Jadi saudara, saya mau tegaskan kepada saudara, jangan dibingungkan oleh hasil sementara. Kadangkala dalam hidup kita, godaan untuk berbuat dosa, merasa enak, merasa lebih mudah. Dan terus terang saudara, dunia dan iblis dan kadangkala hawa nafsu kita sendiri mau supaya kita ambil jalan gampang. Nikmatilah, tidak ada orang yang akan tahu. Tapi saudara, jangan ditipu. Karena akhirnya, kita tahu dari Yakobus pasal 1. Dalam Yakobus pasal 1, firman Allah mengatakan bahwa akhirnya membuahkan maut. Jadi saudara, Yusuf menghadapi godaan yang sangat besar, tetapi dengan pertolongan dan dengan firman Allah. Nah, memang dia tidak punya Alkitab seperti kita, tetapi dia mempunyai ajaran dari bapaknya, yang belajar juga dari bapaknya, yang belajar juga dari bapaknya. Dia tahu bahwa ini bukan cara yang benar. Walaupun dia membayar harga, dia mau bersedia menghadapi godaan untuk berbuat dosa dan tidak mau kalah. Saya tidak tahu keadaan saudara besok. Mungkin saudara masuk sekolah, mungkin saudara masuk kantor, dan mungkin besok akan muncul situasi di mana jauh lebih gampang ambil jalan pintas. Pada sore hari ini
saya mendorong saudara untuk mengingat pelajaran ini. Jangan dilemahkan oleh situasi. Jangan ditipu oleh rayuan. Jangan bersikap lembut terhadap emosimu. Dan jangan dibingungkan oleh hasil sementara. Yang kedua, tolong buka layar berikut. Yusuf menghadapi situasi yang tidak adil. Nah, saudara tahu, ya, setelah Yusuf dengan integritas yang tinggi, setelah Yusuf dengan hati seorang yang kudus di hadapan Allah, menolak semua rayuan dari istri Potifar, saudara tahu apa yang terjadi. Dia dilempar dalam penjara. Dan saudara, dia dimasukkan dalam penjara sama sekali tidak adil. Dia justru berbuat baik dipenjarakan. Dan saudara tahu, apalagi saudara yang lebih lama dalam hidup ini, saudara tahu sekali bahwa hidup ini tidak adil. Hidup ini, Allah adalah adil, tapi hidup ini tidak adil. Saudara berbuat baik dan dampaknya jelek. Saudara berbuat yang benar dan dampaknya saudara dirugikan. Saudara, saya mau saudara belajar dari Yusuf bahwa orang yang berintegritas, dia bisa menghadapi situasi yang tidak adil dengan sikap yang benar. Dia dituduh, dia dimasukkan penjara atas kesalahan orang lain. Istri Potifar yang bersalah, bukan Yusuf. Istri Potifar yang berdusta mengenai rayuan itu, bukan Yusuf. Dan dia masuk penjara. Dan menurut para pakar, dia berada di dalam penjara selama di antara 2 sampai 5 tahun, saudara. Gara-gara istri Potifar merayu dia dan dia menolak. Now, apa yang akan saudara berbuat bila mana saudara ditangani secara tidak adil? It's a big question. What will you do when you are treated unfairly? Nah, saudara, semua kita akan akhirnya cepat atau lambat dalam hidup kita, akhirnya kita akan mengalami keadaan yang tidak adil kepada diri kita. Dan sekarang pertanyaan adalah apa? Apakah engkau akan menjadi pahit? Apakah engkau akan menjadi keras? Apakah engkau akan mengizinkan akar kepahitan mulai tumbuh dalam hidupnya? Saudaraku, saya sekarang di dalam usia 70, pas 70 tahun ini. Waduh, saya nggak sangka-sangka. Saya lihat yang muda-muda loncat-loncat di sini. Saya kira diri saya mungkin masih 30 tahun, tapi sudah tidak begitu lagi. Jadi saya sudah lihat banyak situasi. Saya sudah lihat banyak orang yang mungkin dia menghadapi satu situasi yang tidak adil. Dan apa yang terjadi kepada dia? Dia mengizinkan kepahitan mulai timbul di dalam hatinya. Dia mengizinkan kenapa dia begitu sama saya? Loh, kenapa dia balas saya dengan jelek padahal saya berbuat baik. Dia mengizinkan dan dia sudah mencapai usia tua dan hatinya sudah menjadi keras, hatinya sudah menjadi pahit dan dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan lagi. Saudara, saya sungguh-sungguh harap pada sore hari ini tidak ada orang di antara kita yang karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara diperlakukan tidak benar, mungkin saudara diperlakukan seperti Yusuf, saudara justru benar tapi saudara diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Dan saudara, sekarang tantangan saudara adalah apakah saya akan menjadi pahit, akan menjadi keras, dan akan mengeraskan hati saya, atau saya akan menjadi seperti Yusuf. Saudara tahu di dalam penjara bisa saja Yusuf, saya di sini karena orang bla 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 bla, itu Potifar, dia tidak percaya. Tapi saudara tahu, saudara sudah baca cerita Yusuf bukankah? Sepanjang Yusuf di penjara, dia
tetap manis. Dia tetap bagus. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara langsung angkat dia. Rupanya Yusuf ada sejenis orang, dimanapun dia berada, dia akan muncul ke atas. Kenapa? Karena rohnya manis, rohnya lembut, rohnya baik. Yusuf bisa menghadapi keadaan yang tidak adil, tetap berbuat baik, walaupun orang lain memperlakukan kita secara tidak adil. Wow. Tetap berbuat baik walaupun orang lain memperlakukan kita secara tidak adil. Saya mungkin ungkapkan sesuatu yang mungkin tidak kena, tapi siapa tahu kena. Bisa saja saudara sejak muda telah dilecehkan. Banyak terjadi seperti itu. Dan kita tidak tahu sama sekali. Atau mungkin, mungkin orang tua saudara selalu bicara jelek mengenai saudara. Kamu ini tak ada arti. Kamu ini, ya sebenarnya kami menyesal. Saya pernah dengar orang, kami menyesal kalau kamu lahir dalam rumah tangga kami. Saya harap tidak pernah. Tapi saudara, kenyataan terlalu banyak orang dalam dunia ini menghadapi masa lalu yang penuh dengan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang begitu jelek. Saudara, apa yang akan saudara berbuat? Apakah saudara bisa menjadi seperti Yusuf yang bisa bangkit di atas masa lalu yang buruk, yang tidak adil, dan tetap menjadi orang seperti Yusuf yang manis, yang betul-betul menunjukkan sikap yang baik, atau saudara akan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu membuat saudara menjadi keras. Ya, betul. Ya, kita jumlah duduk di sini mungkin ada berapa? Ada 100-150 orang malam ini yang hadir. Saya sudah hampir pasti. Nah, bukan karena saya tahu, bukan karena Roh Kudus ngomong dalam hati saya, tapi seperti saya rasa malam ini Roh Kudus mengatakan, ya mungkin ada orang di sini yang pada masa lalu diperlakukan tidak adil, atau diperlakukan jelek, atau diperlakukan bagaimana, dan sampai hari ini dia masih penuh dengan satu luka yang tidak bisa sembuh. Dia masih membawa sikap yang keras. Dan saudara, kalau saudara pada malam hari ini membawa masa lalu seperti itu, saya mau mendorong saudara, lihat Yusuf, lihat bagaimana Yusuf diperlakukan sangat tidak adil, tetapi di tengah-tengah penjara dia bisa tetap manis. Tolong buka bahagian berikut, ada pelajaran-pelajaran di sini yang kita, ini satu kutipan, maaf saya masukkan dalam bahasa Inggris karena saya merasa begitu cocok. Maaf kalau saudara tidak mengerti bahasa Inggris, saya akan menerjemahkan sebentar. Viktor Frankl, saya harus menjelaskan siapa itu Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang Yahudi yang ditangkap dan ditawan oleh Nazi Jerman di dalam pertahanan, dan saudara, kalau saudara belajar sejarah, saudara tahu mereka diperlakukan sedemikian jahat sehingga kita hampir tidak mungkin kita bisa bicara di hadapan umum perbuatan-perbuatan. Dan Viktor Frankl mengamati di dalam penjara atau di dalam pertahanan itu ada orang yang langsung, apa istilahnya, kesehatannya, memang semua kesehatan mereka menurun, tapi rohnya langsung hilang. Dan ada orang yang masih bisa bertahan. Dan dia mengatakan seperti ini, every freedom can be taken away from a man except the freedom to choose how he will respond. Di dalam pertahanan orang-orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua, semua kebebasan mereka telah diambil dari mereka. Mereka tidak ada lagi hormat diri. Mereka dibariskan telanjang-telanjang. Sampai saudara, mereka punya gigi emas itu diambil supaya bisa dimanfaatkan emas. Semua
semua kebebasan mereka diambil. Tapi Viktor Frankl mengatakan, di dalam kehidupan seorang manusia, manusia bisa mengambil setiap kebebasan, setiap pilihan dari saudara, kecuali satu, kebebasan memilih bagaimana ia akan menanggapinya. Dunia bisa mengambil dari saudara. Orang tua, masa lampau saudara bisa mencabut dari saudara harga diri, bisa mencabut dari saudara segala sesuatu. Tetapi saudara, Viktor Frankl, kalau saya menerjemahkan secara bebas, Viktor Frankl mengatakan apa? Dunia bisa mengambil daripadamu segala sesuatu kecuali satu hal, yaitu cara bagaimana engkau akan menanggapinya. Sebagai anak Tuhan, contoh Yusuf, semua tidak adil, tapi Yusuf menanggapi. Coba buka satu layar lagi. Di situ ada beberapa pelajaran, cepat-cepat saya membaca. Allah membentuk pahlawannya melalui tantangan hidup. Coba saudara melihat. Coba saudara melihat orang-orang yang dipakai Allah luar biasa di dalam Alkitab. Coba lihat, ya Yusuf kita sedang melihat. Coba lihat Musa. Coba melihat orang-orang seperti Daud. Saya berpikir mengenai Daud. Daud telah diurapi menjadi raja. Dan dia berbuat yang baik walaupun Saul begitu jahat kepada dia. Ingat peristiwa di mana Saul masuk dalam gua. Dan di situ Daud sedang bersembunyi. Ingat peristiwa waktu Saul sedang tidur. Dan Daud bisa dekat-dekat, sebenarnya semua temannya mengatakan, bunuh dia orang jahat. Memang dia orang jahat. Memang Allah tidak lagi berkenan kepada dia. Tetapi Daud tidak mau melakukan yang jelek kepada orang yang Allah telah tetapkan. Allah memakai, butir kedua, carilah yang positif di tengah-tengah kesulitan. Dan di sini maaf sekali lagi saya pakai bahasa Inggris. Saya tidak tahu orang Madiun suka pakai bahasa Inggris. Orang Jakarta suka banyak pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris karena nanti saya terjemahkan. Kalau bahasa Inggris bunyinya ada 2C. 2C. Di sini dikatakan God is more interested in your character than your comfort. Allah lebih peduli karaktermu daripada kenyamananmu. Tidak ada amin satupun. Tadi pagi saya sudah bilang apa? Kalau harus saya bujuk amin, tidak berlaku aminnya. Saudara, Allah jauh lebih mementingkan mau mengembangkan dirimu daripada Allah mementingkan engkau merasa nyaman-nyaman dan enak-enak. Saudara, jangan tertipu oleh ajaran-ajaran yang maaf tidak benar. Kalau saudara mendengar seorang pembicara atau seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Allah mau engkau selalu nyaman, Allah mau engkau selalu enak, Allah mau engkau selalu hebat-hebat. Saudara, Allah mau berkati engkau, tapi Allah jauh lebih peduli pertumbuhan dirimu, pertumbuhan karaktermu daripada engkau sedikit kurang enak. Tolong buka pelajaran yang ketiga. Menghadapi godaan, Yusuf berhasil. Menghadapi situasi yang tidak adil, Yusuf berhasil. Tetapi selalu ada satu yang akan menjatuhkan, yaitu bagaimana saudara bertindak bila mana menghadapi sukses dan keberhasilan. Nah, saudara ingat ceritanya. Ceritanya itu terdapat dalam Fatsal yang ke-50. Saya belum membaca sebentar. Saya mau sebelumnya saya baca. Oh, di situ sudah ada. Thank you. 50 ayat 20. Kejadian Fatsal 50 ayat 20. Oke, sebentar sebelum saya baca. Saudara ingat ceritanya. Yusuf ditangkap oleh kakak-kakak. Sebenarnya mereka mau bunuh dia. Mereka lempar dia dalam lubang. Akhirnya ada salah seorang kakak yang bilang, oh jangan kita bunuh, kita jual saja dia jadi budak. Sama aja dibunuh. Ya.
Dia masuk di rumah Potifar, dia melayani luar biasa. Tuhan berkati dia luar biasa. Lalu dirayu oleh istrinya Potifar, masuk penjara, tidak adil. Di tengah-tengah penjara, Yusuf berbuat yang baik. Yusuf bertindak baik. Yusuf menjadi pembantu utama bagi pemimpin penjara. Kalau ada orang yaitu yang membawa cawan dan yang pejabat-pejabat itu, dia menolong mereka, mengartikan mimpi-mimpi mereka. Mereka semua lupa dia. Waktu mereka sudah keluar di istana, mereka lupa. Dia tetap mempunyai roh yang manis. Tapi sekarang, Yusuf sekarang menjadi Perdana Menteri. Dia sudah duduk di takhta. Firaun tidak urus apa-apa lagi. Firaun pergi liburan, segala sesuatu diurus oleh Yusuf. Sekarang datang sekelompok laki-laki yang tidak tahu ya, mungkin berbau kuda, laki-laki yang kasar-kasar, jubah-jubah mereka pasti sobek-sobek karena perjalanan jauh. Mereka datang karena mereka sedang mati kelaparan. Mereka datang, mereka mau minta, tolong berikan kepada kami makanan. Ya, saudara tahu siapa itu toh? Saudara tahu bahwa itu adalah kakak-kakaknya Yusuf. Mereka datang, tadinya mereka dengan berani-berani melempar Yusuf dalam lubang, menjual Yusuf kepada orang yang memperbudak dia. Sekarang mereka datang, Bapak, tolong Bapak, kami dengan keluarga kami sangat lapar ya Pak. Ya, tolong jualkan kami. Nah, mereka, saudara sudah tahu ceritanya toh. Saudara tahu ceritanya. Mereka tidak mengenal kalau itu Yusuf. Kemungkinan besar dia punya jenggot sudah dibuat gaya orang Mesir. Siapa tahu rambutnya bagaimana. Tidak tahu kalau dia pakai apa di kulitnya. Maksudnya sudah bertahun-tahun mereka tidak kenal. Tapi Yusuf langsung kenal. Sekarang waktuku. Ya. Ingat ya. Orang bilang, tobat kau. Sekarang waktuku. Mereka jahat-jahat sama saya. Sekarang saya punya waktu untuk membalas segala sesuatu. Dan saya tidak akan cerita panjang. Saudara tahu ceritanya, bolak-balik Yusuf kerjakan mereka ya. Yusuf kerjakan mereka karena akhirnya dia mau bertemu dengan adiknya. Dengan saudara sekandungnya. Lalu waktu Yusuf menyatakan diri, saya ini Yusuf. Bayangkan perasaan kakak-kakak itu, ya. Saudara bisa bayangkan ya. Waduh. Leher kami pasti kepala kami pasti akan lepas dari leher kami hari ini. Takut luar biasa. Tetapi ayat ini adalah contoh dari kehidupan seorang yang benar-benar penuh integritas. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Saudara, dunia akan selalu mereka-reka. Dunia akan selalu berbuat yang tidak baik. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan thank you Ibu, thank you very much. Ada satu amen di belakang situ. Yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oh haleluya, haleluya. Saudara, kadangkala godaan
yang terjadi bila mana kita duduk di kursi kekuasaan, godaan itu yang lebih sulit dihadapi daripada godaan yang mana kita harus menghadapi dosa. Dan saya tidak tahu, mungkin untuk Yusuf juga ini merupakan satu godaan yang besar. Tetapi di tengah-tengah, silakan buka layar berikutnya, Pak, di belakang situ. Berbuat baik bila mana Anda boleh bertindak seenaknya. Bagaimanapun mau. Dan ada beberapa pelajaran yang saya mau pakai sebagai penutup. Tolong buka yang berikut. Pelajaran dari Yusuf. Jangan panik kalau masih berada di tengah masa menunggu. Saya ulangi. Jangan panik kalau saudara masih berada di tengah-tengah masa menunggu. Kedua, bila mana menerima promosi, bila mana saudara dibenarkan, bila mana sudah duduk di takhta seperti Yusuf, bersyukur kepada Allah tanpa kesombongan. Tanpa, saya ini hebat. Saudara tahu, bukan Yusuf yang bisa tempatkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Itu Tuhan, karena Tuhan punya maksud. Dan yang terakhir, bila mana Allah memberikan sukses, Allah mengharapkan hikmat dari kita. Maksudnya Allah memberi sukses. Itu bukan waktunya untuk saudara mulai balas-balas dendam. Saya berceramah, saya punya latar belakang pendidikan di dalam bidang kepemimpinan. Itu saya punya gelar-gelar di dalam bidang itu. Dan karena itu saya suka mengamati pemimpin-pemimpin sepanjang hidup mereka. Saya mengamati seringkali terjadi seperti ini. Waktu pemimpin itu masih muda, waktu pemimpin itu masih belum apa-apa, waktu dia masih istilahnya masih bantu-bantu, dia orang yang semanis, menunjukkan sikap yang baik. Tetapi seringkali kalau pemimpin itu sudah duduk di tahap atas, seringkali kalau dia sudah melayani Tuhan, melayani dalam pelayanannya sampai menjadi seperti yang tinggi begitu, dia seperti lupa siapa yang mengangkat dia ke sana. Dan kita melihat dalam situasi-situasi tertentu, orang itu sekarang menjadi orang yang keras, menjadi orang yang tidak berhikmat. Saudara, pada sore hari ini saya mau saudara nangkap dari pelajaran kehidupan Yusuf. Tangkaplah saudara bahwa Allah mau pakai saudara. Allah mau supaya saudara bisa dikenal sebagai orang yang berhikmat seperti Yusuf. Pada sore hari ini ada 3 hal yang saya mau lempar sebagai penutup. Nomor 1, apakah saudara sedang menghadapi tantangan berbuat yang tidak benar karena semua di keliling saudara membuat contoh seperti itu? Yang kedua, apakah saudara berada di dalam kebaktian sore ini dan saudara pernah diberlakukan jelek? Saudara pernah dengan tidak salah sendiri, saudara pernah mungkin, saya tidak tahu, mungkin waktu masa muda saudara, mungkin waktu masa anak pun saudara diperlakukan jelek. Saudara masih membawa satu luka batin yang sudah seolah-olah mengeras. Bekas luka itu sudah mengeras dan saudara susah percaya kepada orang, saudara susah bebas. Atau Tuhan sudah berkati saudara. Tadinya saudara bergumul, sekarang sudah Tuhan berkati saudara. Sekarang saudara duduk di tempat yang enak dan nyaman. Saudara, Tuhan mau saudara membalas berkatnya dengan hikmat. Pada sore hari ini saya bicara kepada orang muda dan juga kepada orang dewasa. Tuhan
Tuhan mau kita menjadi orang yang berintegritas. Saya minta saudara tolong tunduk kepala. Saya kurang tahu kebiasaan di sini. Tetapi saya rasa dalam hati saya, seperti Tuhan bisik-bisik dalam hati saya, bahwa ada orang-orang tertentu di sini yang sedang bergumul dengan godaan salah satu seperti yang ada kami bicarakan sore ini. Mungkin saudara berada di dalam lingkungan di mana semua orang punya gaya hidup sama sekali tidak mendukung saudara. Dan saudara bergumul luar biasa, berjuang luar biasa untuk hidup benar, di mana orang-orang lain di keliling saudara hidupnya seolah-olah merayu saudara untuk berbuat yang tidak benar. Atau mungkin saudara berada di dalam kebaktian malam ini dan sekian tahun yang lalu ada orang yang memperlakukan saudara sangat-sangat tidak baik. Saudara masih bisa bersenyum di hadapan teman-teman, saudara masih bisa nyanyi-nyanyi, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi di dalam hati ada sesuatu ketidakadilan yang sangat-sangat seperti menghantui. Atau mungkin yang seperti yang ketiga, Tuhan telah memberkati saudara. Saudara sudah mulai lupa bahwa sebelum Tuhan memberkati saudara, saudara begitu setia kepada Tuhan, saudara begitu rajin untuk melakukan pekerjaan dan kehendaknya. Dan sekarang saudara sudah mungkin berhasil di dalam keuangan, mungkin berhasil dalam kedudukan atau bagaimana. Dan saudara sudah sedikit lupa. Malam ini saya tidak bisa melepaskan saudara. Tetapi Tuhan mempunyai kuasa untuk membebaskan dan menolong saudara. Dan saya tidak akan minta saudara menyatakan apa itu tantangan saudara. Tetapi saya mau minta tolong, kalau pada sore hari ini saudara sedang menghadapi salah satu tantangan itu, dan saudara jangan melihat-lihat orang ya, karena semua kita hadapi tantangan. Jangan saudara membuat orang rasa malu atau bagaimana, tidak usah. Kami tidak akan mempermalu saudara, tidak. Tapi saya mau mendoakan saudara pada sore hari ini. Saudara sedang menghadapi salah satu godaan itu yang besar. Pada malam hari ini saudara katakan, saya tidak mau seperti itu lagi. Saya mau Tuhan membebaskan saya. Bolehkah saudara berani mengangkat tangan dan katakan, tolong mendoakan saya. Adakah? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih. Ada yang lain? Saya tidak mau saya tidak mau membuat saudara tidak nyaman. Saya tidak tahu Ibu Gembala, kita bisa mengundang orang ke depan. Bisa, okay. Saya kurang tahu dalam kebiasaan saudara, saya akan pakai masker. Tapi kalau saudara pada sore hari ini sedang menghadapi tantangan yang besar seperti itu, saudara, saya tidak punya apa-apa, tetapi kadangkala kita mengambil satu langkah iman, menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya sungguh-sungguh. Kita bisa nyanyi sebuah lagu Pak yang
Dan saya mau minta kita berdiri. Dan kalau saudara sedang menghadapi salah satu tantangan seperti Yusuf itu, saya ingin mendoakan saudara secara pribadi sore ini. Kalau saudara bersedia sambil kita menyanyi lagu itu, saudara mau maju dan berdiri di depan, saya akan minta Ibu Gembala juga bantu saya berdoa. Haleluya. Saudara yang ada di bangku, ini kawan-kawanmu yang berlutut di sini. Bolehkah saudara mengulurkan tangan saudara dan berdoa untuk mereka? Kalau ini adalah teman saudara atau keluarga saudara, tolong angkat mereka dalam doa. Kami dengan gembala akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat dan minta Tuhan memberi pelepasan dan kemenangan pada sore hari ini.
holy, 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 holy. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Saya rasa Tuhan memang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Silakan berdoa terus, saudara tidak harus berangkat. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. ku sembah, ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur. Angkatlah tangan saudara. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Satu kali lagi, marilah kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai pujian syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang meneguhkan kami, memberkati kami, menolong kami Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup kami. Tuhan membentuk kami sedemikian rupa untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Kit Sorbo, yang sudah Tuhan kirim ke tempat ini dan menyatakan isi hati-Mu. Tuhan, kami berdoa buat pelayanan beliau Tuhan, terutama selama beberapa minggu ke depan, selama pelayanannya di Indonesia ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, sehingga terus Pak Kit Sorbo bisa menjadi berkat buat kami semua yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati keluarganya yang ada di Amerika. Kami berdoa Tuhan biar pelayanan beliau bisa menjangkau lebih banyak orang lagi Tuhan. Di banyak tempat, hikmat dan urapan Allah turun atas beliau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami
yang sudah hadir dan bersama-sama kami beribadah pada malam ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang bukan dengan kekosongan hati, tapi kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami membawa kekuatan, kami membawa pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semuanya Tuhan yang akan melanjutkan kegiatan kami besok. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Amin. Dan memampukan kami untuk bisa menang menghadapi semua godaan. Untuk bisa menang menghadapi semua hal Tuhan yang menyarat kami. Yang akan membawa kami kepada hal-hal yang tidak baik. Karena kami percaya Roh Kudus beserta dengan kami. Ada di dalam kami yang memampukan kami. Memberi kekuatan buat kami Tuhan untuk bisa menghadapi dan mengalahkan semua godaan-godaan. Terima kasih Tuhan, semua hal Tuhan, kesulitan pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan buka jalan buat kami. Amin. Tuhan membuka pintu-pintu buat kami. Tuhan menyembuhkan kami, memulihkan kesehatan kami Tuhan. Kami yang sakit oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di bagian-bagian tubuh kami yang sakit. Ada orang-orang yang kami kasih yang sedang sakit mungkin di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan kami. Oleh bilur darah Yesus, kuasa Yesus, mujizat Yesus yang nyata. Menyembuhkan keluarga kami, Amin. orang-orang yang kami kasih. Amin. Menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Amin. Dan kami percaya kami mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani pada malam ini. Tuhan memberkati segala jerih lelah mereka yang sudah melayani Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau lah yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan yang sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Atas semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan pulang ke rumah kami membawa berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau di keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam sekolahmu. Berkatilah di dalam usahamu. Berkatilah engkau dalam pelayananmu. Dan memberi kekuatan, kesehatan, perlindungan. Dan tuntunan dalam menghadapi hari-hari yang mungkin terasa berat. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat dimanapun kami ada. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali.